Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Muhammad Lutfi dari TPLP 003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dinamis metode BGP. Yang pertama, pengertian. Border Gateway Protocol atau BGP adalah salah satu pilihan routing dinamis sebagai penghubung network pada perangkat router. BGP difungsikan sebagai koneksi antara autonomous system yang dimana penggunanya sering digunakan pada jaringan komputer yang besar, misalnya penyedia layanan ISP. Lalu alasan menggunakan BGP dan tujuannya. Penggunaan BGP memungkinkan router dapat memproses serta mengontrol setiap bagian dari trafik pertukaran data dari sumber informasi yang berbeda dalam sebuah sistem network multi-home atau tersambung antara satu jaringan ke lebih dari satu layanan. Tujuan penggunaan BGP adalah agar network dapat diketahui oleh network lainnya terkait pemilihan jalur pertukaran data atau porsi dari address network. Dan ini adalah contoh protokol topologi BGP, dan saya akan mencoba mengkonfig yang ada di gambar ini. Berikut adalah topologi yang sudah saya buat sesuai dengan yang di PowerPoint. Di sini terdiri dari 3 router. Nah, satu router Bogor, router Jakarta, dan router BSD. Ya. Dan ini switch BSD, switch Bogor, switch Jakarta, dan ini adalah kliennya atau end device tiap provinsi. Dan di sini saya akan menyeting config agar semua router ini dapat terhubung satu sama lain menggunakan routing dinamis BGP. Yang pertama, saya akan memasukkan IP address yang telah saya siapkan ke masing-masing port. Mulai dari sini, config, enable, lalu masuk ke config. Kita ubah nama routernya menjadi hostname Street Bogor. Ntar lalu masuk ke bagian Giga Ethernet 2/0 GI 2/0, masukkan IPF 10.10.10.1 slashnya 24, yaitu 255 no. Selanjutnya kita aktifkan portnya, enter, dan kita exit. Lalu masuk lagi ke Giga Ethernet 1 dengan IP 555.1 PGI 1/0 IPF 5.1 enter, dan exit. Selanjutnya ke bagian Giga Ethernet 000 dengan IP 333.1. Lupa saya aktifkan. Selanjutnya ke router Jakarta. Ini pilih 0, enable, lalu config, ganti hostname-nya menjadi router Jakarta. Jakarta. Lalu masuk ke port Gigabit Ethernet 1/0 dengan IP 555.2 INT GI
1/0 TPF 5 tik 5 tik 5 tik 2 255 0 lalu 0sh dan kita exit. Selanjutnya masuk ke port Giga Ethernet 2.2/0 dengan IP 20.20.20.1 GU 2/0 TPF 20.20.20.1 25 0 TPF 2020. Oh, kelebihan. Oke, no S. Exit. Selanjutnya ke Giga Ethernet 0/0 TPF 4.4 titik 2 255 255 255 0 nice. Selanjutnya ke router BSD super CLI lalu pilih 0 enable. Yang pertama masuk ke Giga Ethernet 0/0. Maksud saya ganti hostname dulu menjadi BSD. Ini strip BSD. Masuk ke Giga Ethernet 0/0. TPF 3.3.2 255 255 255.0. Selanjutnya ke Giga Ethernet 0/1 1/0. Kita exit dulu. GU 1/0 IPF 4.1 255 255. Selanjutnya kita aktifkan 0sh lalu ke GI 2/0 kita GI 2/0 IPF 3030 1 255 255 255 0. Setelah menyeting router, selanjutnya kita ke bagian switch. Yang pertama dari switch Bogor dulu, kita enable, lalu kita masukkan config dan masuk ke bagian VLAN, yaitu INT VLAN 1, masukkan IP addressnya 10.10.10.100 255 255 255 0. Selanjutnya no SH dan kita exit. Selanjutnya ke switch Jakarta, CLI enable, masuk ke config dan kita ubah hostname-nya dulu. Untuk yang Bogor tadi sudah saya ubah hostname-nya, hostname switch Jakarta. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya di bagian VLAN, INT VLAN 1 IPF IPF-nya 20.20.20.100 255 255 255 0. Selanjutnya no SH dan exit. Ya, selanjutnya kita setting BSD, masuk ke CLI, lalu kita enable, kita ubah hostname-nya menjadi BSD. Masuk config dulu,
hostname, hostname, switch, BSD. Lalu masuk ke settingan VLAN ya, enter VLAN. Kita masukkan IP-nya yaitu 30.30.30.100. Dan masukkan subnetnya. Kita aktifkan portnya. Lalu kita action. Selanjutnya, setelah menyeting semua IP address setiap port, saya akan melakukan routing dinamis BGP. Yang pertama di sini sudah saya berikan BGP 300, BGP 100 dan BGP 200 untuk masing-masing tiap router. Yang pertama kita mulai dari Bogor. Enter, enable, config. Lalu selanjutnya kita masuk ke router BGP 300 untuk Bogor. Lalu kita masukkan netboard, masukkan IP tetangganya yaitu 555.2. Remote as, strip as. Masukkan BGP dari IP 55.2 yaitu 100. Remote as 100. Ada yang salah. 55 kurang H. Netboard. Selanjutnya kita masukkan lagi yaitu IP dari router BSD yaitu 333.2. Remote strip as 200. Selanjutnya kita masukkan network dari konfigurasi router Bogor ini sendiri, yaitu network 10.10.10.0.1. Kita masukkan networknya 10.10.0. Lalu masukkan subnetnya yaitu max 255.255.255.0. Lalu kita masukkan network dari ini 55.1 yaitu 0 dan ini juga port 5.5.5 0 dan maxnya 255. Lalu masukkan lagi 3.3 dan 3.0. Selanjutnya kita exit. Dan kita pindah ke router Jakarta. Enter, enable, config, BGP 100. Router BGP 100. Lalu kita masukkan IP address tetangganya yaitu netboard 555.1.
255. Oh, remote as, remote straight as 300. Selanjutnya kita masukkan lagi IP dari 4.4.4.1, remote as 200. Dan selanjutnya kita masukkan IP address dari router Jakarta itu sendiri yang bagian sini 2020. Jadi network network 2020 titik 0, maksudnya 255. Lalu masukkan lagi bagian network ini, yaitu 44.0, maksudnya 255, dan network dari ini 55.1, yaitu 555.0. Enter, dan kita exit. Selanjutnya ke bagian network BSD. Yang pertama CLI enable config. Lalu kita masuk ke router BGP 200. Kita masukkan IP neighbor-nya. Neighbor 5.5, maksud saya 3.3 ya, 1 remote as 300 sudah aktif. Lalu neighbor yang kedua yaitu 4.4.4.4.2 neighbor A100 sudah aktif. Selanjutnya kita tambahkan IP address dari 30.30.30.1 network 30.1 dengan max 255. Selanjutnya network dari network 444 dan 333, yaitu 44.0 maxnya 255 50, lalu network dari 333 dengan net maxnya 255. Kita enter dan kita exit. Dan sudah selesai untuk konfigurasinya, tinggal dicoba untuk ke kliennya. Ya, dan untuk membuktikan apakah semua ini telah terhubung, saya telah memberikan IP ke setiap end device atau klien 30.30.10 sesuai, saya memberikan IP sesuai rentang IP-nya dari IP ini 30.30.30.1. Dan untuk komputer Bogor juga sudah, dan Jakarta juga sudah. Dan di sini untuk membuktikannya, saya akan mencoba tes ping melalui command prompt dari PC Jakarta menuju PC Bogor dan PC BSD. Yang pertama kita ping PC Bogor, yaitu ping, masukkan IP PC Bogornya, titik 10, lalu kita enter. Dan bila mendapat reply, itu artinya sudah tersambung. Dan selanjutnya saya akan mencoba ping ke BSD. Ping 30.30.30.10. Dan sudah mendapatkan reply juga. Artinya semua jaringan telah terhubung. Untuk bukti selanjutnya saya akan menggunakan PDU dari sini ke sini.
sukses. Dan dari sini ke sini sukses juga. Dan dari eh, Jakarta ke Bogor sukses. Dari Jakarta ke BSD sukses. Dan dari BSD ke Jakarta juga sukses. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Muhammad Lutfi dari 03 TPLP 003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dinamis dengan metode OSPF. Open Shortest Path First atau OSPF adalah protokol routing interior yang menggunakan algoritma di Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke semua jaringan yang terhubung ke router. OSPF adalah protokol routing yang efisien, scalable, dan sering digunakan dalam jaringan skala besar. Karakteristik OSPF 1. OSPF adalah protokol routing interior yang berarti digunakan untuk routing dalam satu autonomous system atau AS. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke semua jaringan yang terhubung ke router. 3. OSPF menggunakan konsep hierarki routing yang berarti jaringan dibagi menjadi beberapa area. Yang keempat, OSPF mendukung autentikasi yang dapat membantu melindungi jaringan dari serangan. Prinsip kerja OSPF. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke semua jaringan yang terhubung ke router. Algoritma Dijkstra ini bekerja dengan membangun tabel routing yang berisi informasi tentang semua jaringan yang diketahui. Tabel routing OSPF berisi informasi berikut: jaringan tujuan, jalur ke jaringan tujuan, dan cost jalur. OSPF menggunakan informasi dalam tabel routing untuk menentukan jalur terpendek ke jaringan tujuan. Jalur terpendek adalah jalur yang memiliki cost rendah. Kelebihan OSPF. Yang pertama, OSPF adalah protokol routing yang efisien dan scalable. Yang kedua, OSPF mendukung autentikasi yang dapat membantu melindungi jaringan dari serangan. Yang ketiga, OSPF mendukung berbagai fitur termasuk load balancing, redistribution, dan stop area. Selanjutnya, kekurangan OSPF. Yang pertama, OSPF membutuhkan konfigurasi yang kompleks daripada protokol routing statis. Yang kedua, OSPF dapat menghasilkan lalu lintas yang lebih besar daripada protokol routing statis. Kesimpulannya, OSPF adalah protokol routing interior yang efisien dan scalable. OSPF digunakan dalam jaringan skala besar. Dan di sini saya telah membuat suatu studi kasus mengenai routing secara OSPF, dan ini adalah topologinya di mana terdapat 3 router, 2 switch, dan 4 end device. Dan di sini yang pertama-tama saya akan memberikan IP tiap bagian dari area 0, area 1, lalu IP antar router 1 dan router tengah, dan router kanan dengan router tengah, dan IP network untuk ke end device. Pertama, saya akan meeting bagian sini. Pertama-tama saya masukkan IP ke setiap kabel yang terhubung, yaitu di GI00 dan GI001, di mana 000 memiliki IP address 192.10.10.2, 25252525.0, 0SH, dan GI001 dengan IP address 192.150.10.1. Dan selanjutnya saya menyeting OSPF, yaitu router OSPF 1 dengan network di area 0, yaitu 192.10.10.0, dan ini adalah wildcard dari prefix 24 dan area 0. Selanjutnya saya memasukkan network bagian area ini 192 150 10. Maksud saya 192 150.10 dengan wildcard 15 merupakan area ini, karena wildcard dari prefix 28 yaitu 15, dan network 192.10.10 merupakan area ini.
dengan prefix 24, maka wildcardnya adalah 255. Selanjutnya saya aktifkan konfigurasi dengan menggunakan copy running config startup. Selanjutnya saya menyeting bagian tengah, dan di router tengah saya memasukkan IP address dari area 0 sebelah kiri dan area 1 sebelah kanan, di mana saya masuk ke config terminal, lalu ke router OSPF1, network pertama 192.10.24, prefix 24, dan wildcardnya 255 area 0. Lalu saya memasukkan 192.20.20.0.00025 di area 1. Ini area 1. Dengan prefix 24 juga, maka wildcardnya 25. Lalu saya copy running. Dan tidak lupa juga untuk tiap kabel sudah saya masukkan IP dari GI00/1 dengan 192.192.20.1 dan subnetnya 255.255.255. Lalu saya memasukkan IP pada GI000 dengan IP address 192.10.10.1 dan subnetnya 255.255.255. Selanjutnya saya menyeting router bagian kanan, bagian sini. Pertama saya memasukkan IP dahulu yang di GI000 dan GI001, di mana GI00 merupakan menggunakan IP address 192.20.20.2 dan subnetnya 255.255. Lalu di GI001 menggunakan IP address 192.168.10.1 dan grafiknya 255.255.240. Selanjutnya saya masuk ke settingan router OSPF1 dan saya memberikan network 192.20.20.0 bagian sini dengan wildcard 00025 di area 1. Selanjutnya saya memberikan network 192.180.10.0 dengan prefix 28, maka wildcardnya sisa 15 di area 1. Selanjutnya oke. Saya copy running config startup. Dan di bagian end device saya memasukkan IP yang sesuai dengan yang telah diberikan, yaitu 192.150.10.2 dengan gateway-nya 10.1 dan di sebelahnya menggunakan 192.150.10.3 dengan gateway-nya 192.150.10.1. Lalu di end device ini saya menggunakan IP 192.150.0.2 dengan gateway-nya 192.180.10.1 dan yang terakhir saya menggunakan IP 192.180.10.3 dengan gateway 180.10.1. Nah, PC ini. Dan di sini saya akan mencoba mengetes ping dari PC 0 menuju PC 3. Yang pertama buka PC, lalu kita ke command prompt, lalu ketik, ini saya bersihkan dulu. Ya, nggak bisa. Ya udah, sudah, langsung saya ping saja. Di sini menggunakan IP 192.150.10.2 dan saya akan mencoba mengetes ping ke arah PC 3 dan PC 1. PC 3 menggunakan IP 192.180.10.2. Bentar, yang titik 2 ya, dan berhasil. Selanjutnya saya akan menuju ke PC 1 dengan IP 192.180.10.3. Jelas berhasil juga.
Dan bila saya ping dari arah sebaliknya menuju ke ping 192 1150 titik 10.2 yaitu menuju PC 0 dan hasilnya berhasil juga. Dan bila menggunakan PDU sukses, sukses dan sukses. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.